Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya. yeay. Hai sobat pencinta catur, welcome back to RL Chess. Dan kita akan bahas perjuangan para pecatur Indonesia yang sedang berjuang di ajang SEA Games ke-31 di Vietnam 2022. Kali ini saya ajak teman-teman untuk menyaksikan perjuangan dari kategori catur perorangan putri catur klasik, di mana ada andalan Indonesia, Women International Master Dewi Ardiani Anastasia Citra yang akan menantang Hoang Thi Bautram, bergelar Women Grandmaster dari Vietnam. Nah teman-teman, Hoang Thi Bautram ini merupakan pimpinan klasemen sementara sampai selesainya babak keempat. Kemarin, ajang SEA Games diistirahatkan karena ada pembukaan SEA Games 2022. So teman-teman, langsung saja kita bahas partainya. Citra berselisih 1 poin dengan Hoang Thi Bautram. Citra pegang bow putih, Hoang Thi Bautram pegang bow hitam. Teman-teman, sebelum kita lanjutin, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Oke, Citra memulai dengan D4, kemudian Hoang Thi Bautram kuda F6, dan Citra kembali lagi menunjukkan pembukaan kesukaannya, pembukaan andalannya, yaitu London System. Banyak yang tanya, kenapa Citra main London System? Nah, ini adalah gaya bermain Citra, dan juga pastinya Citra sudah berlatih dengan sang suami, yaitu Master Internasional Sin Winston Choo Handy. Nah, kita akan lihat apa yang dimainkan Citra dengan London Systemnya ini. Hoang Thi Bautram menjawab dengan G6, kemudian putih kuda C3, kemudian hitam D5, kemudian putih E3, dan hitam gajah G7. Citra menampilkan permainan agresif dengan pilihan langkah H4. Kemudian hitam jalan C5. Teman-teman bisa tebak apa langkah yang dipilih oleh putih dalam lanjutan permainan. Ya, Citra memilih langkah H5. Boom. Buat teman-teman yang belum tahu mungkin sangat mengagetkan. Tapi karena saya bermain dengan London System juga, ini sebuah langkah yang saya rasa tepat sekali dan saya acungi 2 jempol. Mungkin kalau bisa 4 jempol atas pilihan langkah yang dilakukan oleh Citra. Mengapa? Karena pilihan ini menunjukkan bahwa dia sangat ingin menang dan sangat ingin medali emas. Dan dengan bermain seperti ini, luar biasa sekali teman-teman. Apa jawaban dari Hoang Thi Bautram? Ya, Hoang Thi Bautram memilih kuda makan pion H5. Kemudian apa yang dipilih oleh Citra? Benteng mengarah kepada kuda H5. Boom! Pion G makan H5, putih menteri H5. Jika Hoang Thi Bautram melanjutkan dengan pion C makan D4, maka putih akan memilih kuda makan pion D5 dan ada ancaman kuda C7. Jika dipilih kuda A6 atau memilih rokade pendek di sini, maka putih akan melanjutkan dengan kuda F3. Dan jika E6, maka putih akan memilih gajah D3, ancam mati pion H7. Jika F5, maka putih akan memilih kuda C7. Kita bisa lihat di sini dan teman-teman pasti setuju bahwa putih akan menang dalam posisi ini. Nah, jika sebelumnya hitam memilih kuda A6, apa langkah putih? Ya, maka putih akan memilih gajah pukul kuda A6. Boom. Dan jika dimakan ada langkah kuda C7 dan dapat benteng. Jelas kalah. So, Hoang Thi Bautram lebih memilih menahan dengan gajah E6. Citra melanjutkan dengan rokade panjang, hitam A6, mencegah kuda B5. Putih melanjutkan dengan kuda F3, dan coba lihat evaluasinya teman-teman. Secara 10 langkah bahwa Citra sudah unggul besar dalam posisi ini. Hitam memilih H6, cegah kuda G5. Putih M4, pilihan yang tepat sekali. Kemudian hitam kuda D7, putih pion E makan D5. Hitam kuda F6, ancam menteri dan pion D5, putih menteri E5. Hitam gajah G4, ya jika memilih gajah makan pion D5,
maka putih akan melanjutkan dengan pion D makan C5. Ada ancaman pining terhadap menteri D8. Jika E6, maka tinggal dilanjutkan kuda pukul gajah. Jika kuda pukul gajah, maka menteri G7. Nah, maka hitam akan kalah. So, itulah mengapa gajah G4 dimainkan oleh andalan tuan rumah Vietnam ini. Putih melanjutkan dengan pion D makan C5. Kembali lagi putih mendapatkan 1 pion. Hitam melanjutkan dengan kuda H5. Putih menteri E3. Hitam kuda pukul gajah F4. Putih menteri pukul kuda F4. Hitam H5. Ancaman gajah H6. Putih memilih menteri A4 skak. Kemudian hitam raja F8. Putih menteri B4. Hitam menteri D7. Putih gajah E2. Hitam A5. Putih menteri C4. Hitam benteng C8. Putih kuda A4. Ancam kuda B6. Hitam benteng H6. Yang kalau kuda B6 akan dimakan dan ada pining benteng makan menteri C4. Kemudian Citra memilih menteri B3 menghindari pining. Hitam menjawab menteri C7. Putih raja B1. Hitam benteng D8. Putih menteri E3. Hitam kembali lagi benteng C8. Putih A3. Hitam gajah D7 ancam kuda A4. Citra menjalankan D6. Ya, jika Citra langsung kuda B6, apa jawaban hitam? Ya, maka hitam ada jawaban benteng pukul kuda. Yang kalau dimakan, maka membuka jalur C. Dan Hoang Thi Baotram akan mendapat kemenangan dengan menteri makan C2, raja A1, dan checkmate menteri B2. Ada gajah G7, bos. Ya, gajah B7 seperti sniper yang menunggu terbukanya jalur C. Kemudian Citra menjalankan D6 terlebih dahulu. Pion E makan D6, Citra kuda B6, hitam benteng E8. Citra menteri D2, hitam jalan gajah G4. Nah, Citra kembali lagi melakukan kesalahan dengan gajah B5 karena dia lupa bahwa hitam bisa menteri C5. Yang kalau Citra lanjutin gajah pukul benteng E8, maka hitam akan menjawab menteri B6. Ancam mati di petak B2 dan gajah di petak E8 dalam posisi terancam. Yang pasti dengan pilihan menjaga B2 maka Citra akan kehilangan gajah di petak E8. Nah, Citra akhirnya sadar dan dia memilih kuda D7. Gajah pukul kuda, gajah pukul gajah. Nah, secara evaluasi dalam 31 langkah ini berbalik teman-teman. 2 pion Citra di petak D dan C jatuh dan akhirnya dalam posisi ini sebenarnya hopeless ya, Citra dalam posisi yang tertekan. Tapi Citra terus melanjutkan permainan. Dan tentu saja itu bukti seorang pejuang ya teman-teman. Karena masih banyak kemungkinan. Kemudian hitam jalan benteng E7. Putih tarik gajah H3. Hitam menteri B5 ancam mati. Citra kuda D4. Ya kalau dimakan maka benteng di petak H6 akan jatuh. Kuda D4 hitam menteri E5. Citra C3. Kemudian hitam benteng F6. Citra raja 1. Hitam menteri F4. Citra menteri D3. Hitam makan pion F2. Citra jalan kuda F3. Hitam menteri E2. Coba menyederhanakan permainan. Jelas Citra menolak dengan menteri D5. Hitam menteri C2. Putih benteng D2. Hitam menteri C1 skak. Putih raja A2. Hitam A4. Putih gajah F5. Hitam gajah H6 ancam benteng. Putih benteng D1. Hitam menteri F4. Putih gajah H3. Hitam menteri M4. Putih ambil pion H5. Hitam menteri C4 skak. Putih raja A1. Hitam menteri B3. Putih jalan kuda D4. Hitam menteri C4. Nah, lihat evaluasinya. Sebenarnya Citra dapat memilih langkah yang bisa membawa dia ke kemenangan, teman-teman. Dapatkah kalian lihat apa yang harus dilakukan putih dalam posisi ini? Yes, tepat sekali adalah langkah menteri H4. Yang jika dipilih dengan gajah G7, maka putih ada langkah kuda E6. Boom, skak. Memberikan kudanya, dijaga gajah H3.
Jika dimakan oleh pion, maka menteri C4 akan jatuh. Ini yang terlewat oleh Citra. Kemudian Citra lebih memilih gajah F5. Hitam gajah G7 dan putih gajah D3. Hitam menteri C5, putih kuda F5. Hitam benteng G6, Citra kuda makan gajah G7. Benteng G7, putih menteri H8 skak. Hitam benteng G8, Citra menteri H6. Raja E8, Citra gajah C2. Hitam benteng E6, ya tidak memilih B5. Jika memilih B5 maka benteng makan pion D6. Jika benteng G2 maka akan ada jawaban menteri H8. Jelas salah ya, tapi dalam posisi ini seimbang teman-teman. Yang bisa dipilih oleh hitam adalah benteng E1 skak. Yang pasti harus ditutup ya dengan gajah D1. Ini kira-kira pilihannya. Oke, kita back to the game. Gajah C2, hitam lebih memilih benteng E6. Citra ambil pion A4 skak dan memilih raja E7. Ya, jika pilih B5, maka putih akan menjawab dengan menteri H7, ancam benteng. Kemudian Citra menteri H4 skak, hitam menteri G5. Nah, Citra menteri C4 dengan ide menteri C7, hitam menteri G2. Dapatkah kalian tebak apa langkah terbaik putih? Yes, tepat sekali adalah Citra memberikan skak menteri C7. Nah, di sini jawaban terbaik hitam adalah raja F8. Dan jika gajah B3, maka akan dilanjutkan dengan benteng F6. Jika benteng makan pion D6, maka akan ada jawaban menteri F1. Apabila raja 2, benteng pukul benteng. Ya, walaupun dalam posisi ini putih unggul, tapi ini lebih baik ketimbang apa yang dipilih oleh Hoang Thibaut-Trump dalam permainan. Karena Hoang Thibaut-Trump memilih raja ke petak F6 dan membuat Citra langkah terbaiknya yaitu gajah B3. Jika memilih benteng E7, maka akan ada jawaban menteri D6. Jika benteng E6, maka akan ada jawaban menteri F4 skak. Raja E7, maka akan ada jawaban benteng F1. Nah, jika benteng G7, maka akan ada jawaban menteri B4 skak. Jika benteng D6, maka akan ada jawaban benteng E1. Raja D7 akan ada jawaban gajah A4. Raja C7 akan ada jawaban benteng E7 dan jatuh ya. Benteng di petak D6. Oke, setelah gajah B3, hitam memilih menteri E2. Citra benteng B1. Hitam benteng E7, kemudian Citra menteri D6. Hitam raja F5. Bisakah kalian tebak apa langkah terbaik putih? Ya, gajah C2. Kalau dimakan benteng E7 jatuh. Kalau dimakan, maka putih ya lebih memilih pasti mematikan raja ya dengan benteng F1. Walaupun bisa makan benteng. Apabila raja G4, menteri F4. Dan apabila raja H3, maka akan ada menteri F3. Ya, kalau dia jalan benteng G3, maka akan ada jalan menteri H5. Raja G2 dan menteri H1, checkmate. Gajah C2, back to the game. Hitam jalan benteng E4 dan Citra menteri D5 skak. Raja F4 dan gajah E4. Hoang Thibaut-Trump menyerah dengan 63 langkah teman-teman. Jika dilanjutkan dengan menteri pukul gajah, maka akan ada benteng F1 skak. Raja E3, maka akan ada jalan benteng E1 dan menteri E4 akan jatuh. Wow, luar biasa bukan permainan di game Citra lawan Hoang Thibaut-Trump? Nah, berkat kemenangan ini, Citra membuka peluang untuk mendapatkan medali emas kembali, teman-teman. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 pemain yang memiliki 3,5 poin. Tapi Citra memiliki tiebreak lebih baik. Dengan 3,5 poin, yaitu Foti Kimpung, Fronda Jan Judilin, kemudian Irene Karisma Sukandar, dan Hoang Thibaut-Trump. Di partai berikutnya, jadi ada 2 pemain andalan Indonesia yang memiliki poin sama. Kemudian di partai berikutnya, babak ke-6 akan dimainkan sore ini, jam 4 waktu Vietnam. Yaitu Citra akan berhadapan dengan pecatur Malaysia. Ini secara elo rating jauh ya di bawah Citra, tapi mudah-mudahan Citra tetap stay fokus dan tidak meremehkan lawannya. Nah, Irene akan berhadapan dengan Foti Kimpung.
Nah, secara lawan ya, Citra sudah bertemu dengan yang kuat-kuat nih. Tinggal berhadapan dengan pecatur Filipina ya yang belum. Ini tantangannya. Sisa 4 babak, mudah-mudahan pemain Indonesia tetap fokus dan tunjukkan partai terbaik, juga mendapatkan meraih medali emas. Amin ya robbal alamin. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus Eral Chess, ikutin terus konten Timnas Catur di ajang SEA Games hanya di YouTube Eral Chess. Catur yes, Indonesia Jaya bosku.